tahun kemarin pawangnya kabotan ya Pak Heno, kabotan orang kuat. Orang kuat kalau cari pawang hujan di tahun kemarin karena memang lagi musimnya luar biasa. Bapak Ibu, saya berkepentingan di siang hari ini satu merefleksikan kepentingannya adalah biar kita ingat kebersamaan yang luar biasa. Kita ingin kebersamaan ini terjaga bahkan terpupuk. Maka sebelum nanti dengan rapat teknis dengan Kuarang, izinkan saya untuk memberikan beberapa hal. Tadi refleksi. Yang kedua pada Ibu evaluasi. Di kemarin dengan teman-teman yang belum terwujud juga nanti disampaikan dan kemudian menjadi indah di masing-masing kita semuanya. Yang tercatat, yang teramati oleh saya. Satu kemarin di sisi kejuaraan biar besok paling tidak bisa terakomodir semuanya. Mungkin nanti ada pola baru. Ada kejuaraan secara umum, ada kejuaraan di tingkat SD, ada kejuaraan di keluarga besar MI, ada kejuaraan. Nah, artinya itu menjadi penting secara psikologi dan secara kepentingan di masing-masing lembaga. Jadi selamat. Iya, oleh karenanya saya juga butuh dukungan terkait suksesnya besok untuk RI. Suku dukungannya yang utama apa? Lagi itu. Oh ini pertama. Saya gotong royong yang sudah teman-teman panitia. Saya ini khusus pada teman-teman ASN dan TKK untuk berikhlas gotong royongnya seorang 100 ribu. Ikhlas. Yang lembaga 150 ya Pak. Iya, yang lembaga. Jadi monggo mulai hari ini agar bergegas karena panitia butuh dana awal. Bagus, tentu logikanya hasilnya bagus. Ketika tidak berarti ada pencurian, ada error di mana. Maka di langkah ini saya juga ingin kita mulai berpikir untuk tujuan yang lebih baik sehingga tidak perlu kita dengan pendekatan lawan juara rasa melu. Itu tidak penting, monggo yang lebih penting adalah kita menunjukkan kepada anak yang luar biasa. Terus yang berikutnya pada buku gotong royong pada kegiatan pramuka itu konstitusional. Jadi, di ART diperbolehkan. Ada payung hukumnya. Kalau kemudian panitia pramuka narik uang dari peserta, ada hukumnya, ada payung hukumnya. Bahasanya gotong royong dalam kepramukaan adalah konstitusional. Ada aturannya diperbolehkan. Majelis Pembimbing Harian Kuarang Patimuan sekaligus sebagai koordinator wilayah bidang pendidikan Kecamatan Patimuan, Bapak Supriyatno, SPD, MPD. Terus nih Pak, MPD-nya ini jangan salah, Kak. Meh Podo Doktor. Oh iya. Jadi dalam kurun waktu sebentar lagi sudah doktor. Kita dan bahkan supaya doktornya cepat nempel. Tunggu syukurannya. Sehingga nanti kita keren punya ketua pengurus harian Kuarang itu doktor, ya kita banggakan itu. Mungkin satu-satunya di Kuarang, di Kuarjab mungkin ya, di Kuarjab Cilacap. Yang saya hormati Kak Mabibus SDMI Sekuarang Patimuan yang hari ini perwakilan ya, karena yaitu tadi ada terkait dengan situasi yang tidak bisa kita kumpulkan semua. Kemudian oh ya, satu lagi KPD ya, khusus bukan apa yang namanya yang KPD betul. Ya, jadi Patimuan, Kuarang Patimuan baru punya satu. Jadi monggo yang berminat diteruskan itu supaya kita mempunyai informasi-informasi karena KPD itu biasanya sudah dilibatkan langsung di tingkat WhatsApp. Ya, kursus pelatih dasar ya, belum lanjut kursus pelatih dasar kita baru mempunyai satu, tapi alhamdulillah sudah ada kemajuan. Artinya mudah-mudahan tahun ini kita bisa ada yang berminat lagi. Kemudian seperti kegiatan untuk ikut serta di dalam
pemerintahan yang dari tingkat kecamatan, kegiatan partisipasi lainnya adalah kita mengirimkan di posko-posko lebaran ya, sampai dengan posko COVID pada waktu itu ya. Masih dalam bulan ini, yaitu Gladi Widya Wijaya Kusuma, karena ini pesertanya adalah 16 putra dan putri dari Pramuka Penegak. Kenapa kami tidak mengirimkan? Karena terkait dengan pembiayaan, karena besar sekali, karena satu orang itu 160.000 itu registrasinya saja. Nah, dari SMA kemarin kami menghubungi, tidak ada kesanggupan, padahal untuk pramuka yang sekarang mungkin karena WhatsApp-nya Pak Sekda, atau memang harus betul-betul digiatkan yang selama ini menjadi ekstra kurikuler wajib, tetapi kegiatan ini maaf, yang SD tapi ya, karena terutama SD saya, itu latihan pramukanya hanya kalau hari ulang tahun saja atau ada perlombaan saja. Ini bahasa kerennya yang sangat ironis gitu ya. Nah, oleh karena itu ya mudah-mudahan ke depan tidak seperti itu, karena ini merupakan kegiatan ekstra kurikuler wajib. Oleh karena itu WhatsApp-nya kebetulan Pak Sekda, jadi kami selalu dipantau. Kalau ada kegiatan yang di tingkat WhatsApp, Koran Patiman tidak mengirimkan, pasti sampai pengurus Koran ya, pengurus ketua harian Koran itu ditelepon, sampai Pak Samadnya juga ditelepon. Jadi kadang-kadang saya juga merasa kasihan dan malu lah, kenapa sih kok tidak mengirimkan seperti itu. Tetapi kita punya dasar juga untuk memberikan alasan, terutama yang kaitannya dengan dana, supaya nanti ini ada perubahan. Karena tadi disampaikan bahwa pembiayaan kegiatan pramuka itu berasal dari anggota, dan ini sudah di SK-kan sampai dengan tingkat Kornas ya. Ada ADART-nya, yaitu tertuang dalam SK Kornas nomor 034 tahun 1999 tentang iuran dan uang pangkal gerakan pramuka, bab 2 nomor 64. Nah, ini sehingga kalau mengatakan tidak boleh ada tarikan, tidak boleh ada iuran, itu sangat ironis ya. Artinya bahwa ini SK Warnas yang tingkatnya sudah nasional, berarti sudah tadi disampaikan berbadan hukum dan merupakan apa Pak Kayo? Legal resmi. Nah, tinggal bagaimana kita mengikunya. Artinya pengalaman kemarin kita sharing dengan teman-teman di Kuaran, bagaimana supaya kesan sekolah itu tidak menarik, supaya betul-betul pihak sekolah dikatakan tidak menarik. Kalau tingkat SMA tentunya diserahkan kepada ketua dewan tambalannya, ibunya seperti apa. Kemarin kita sharing dengan Bu Tumbuh ya. Nah, itu ternyata OSIS bisa. Kenapa pramuka tidak bisa? Kalau OSIS sendiri mungkin saya juga belum tahu badan hukumnya seperti apa itu SK-nya. Tetapi ketika kegiatan pramuka yang jelas-jelas sudah undang-undangnya sudah jelas, kok tidak bisa jalan? Karena bulan ini juga Agustus nanti Koran Patimuan juga ikut serta mengirimkan Raimunas ya, tingkat nasional yang ditunjuk Kecamatan Patimuan dijatah 1 putri. Nah, akhirnya untuk masalah pembiayaan kita juga dibagi 2. Nah, notabene SMA itu tidak ikut serta di dalam iuran anggota. Jadi kasihan yang gugus depan SD dan FI gitu ya. SMP juga. Artinya uang yang kita miliki, kas yang kita miliki yang berasal dari SD,
iuran anggota DSD itu untuk membiayai yang tingkat menengah, karena di SMA itu tidak ikut serta. Nah, berdasarkan surat edaran Kuaran yang pernah kami sampaikan, ini 80% yang mungkin dilaksanakan atau ditepati atau yang kesetiaannya lah terhadap Kuaran itu hanya dari gugus SD, sehingga apabila kegiatan muncul di tingkat WhatsApp sampai tingkat nasional, Kuaran ini ya pembiayaannya tidak padahal yang berangkat itu adalah pramuka penegak, sedangkan dari pramuka penegak artinya dari gugus yang bersangkutan tidak pernah atau belum memberikan kontribusi terkait dengan iuran anggota. Nah, iuran anggota ini bisa berasal dari anggota pramuka, kemudian dari pembina pramuka, dan yang lainnya. Di sana disebutkan seperti itu.